putaran kedua kompetisi BRI Liga 1, khususnya antara pertandingan PSM Makassar melawan PSS Sleman. Jadi perlu juga kami sampaikan sebelumnya, ini kami didampingi oleh Kasdim, Pare dan juga manajemen dari PSM Makassar, Pak Uli. Jadi pertama-tama yang perlu kami sampaikan tentunya kepada rekan-rekan sekalian, berangkat dari kejadiannya yang terjadi di Kanjuruhan, tentunya menjadikan hal tersebut merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi penyelenggara event, ya, event pertandingan sepak bola dengan skala nasional. Nah, berangkat dari hal tersebut, terkait hal tersebut telah keluar juga adanya instruksi presiden, ya, untuk mengaudit total stadion, yang mana kemudian selanjutnya untuk dilakukan pembenahan sampai dengan standar yang berlaku di dalam regulasi FIFA. Nah, dengan tujuan tentunya untuk mengutamakan keamanan dan keselamatan sebelum nantinya dapat diputuskan untuk dapat kembali menyelenggarakan sebuah pertandingan sepak bola dengan skala nasional. Kemudian berangkat dari instruksi tersebut telah juga dikeluarkan dan berlaku Perpol nomor 10 tahun 2002 yang tentunya itu kita jadikan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kompetisi olahraga, termasuk diantaranya kelanjutan kompetisi BRI Liga 1. Nah, selanjutnya dapat juga kita sampaikan bahwasanya memang benar telah dilakukan audit, ya, berangkat dari instruksi presiden tadi dan menindaklanjuti keluarnya Perpol nomor 10 telah dilakukan audit di Stadion Gelora B.J. Habibie, yang mana masih diajukan oleh PSM Makassar sebagai home base-nya untuk dilakukan audit oleh Kementerian PUPR dan juga oleh tim audit profesional dari Bahar Kampolri sebagai salah satu tahapan penilaian risiko. Nah, kemudian dari hasil audit tersebut, masing-masing audit, yang pertama yaitu terkait dari Kementerian PUPR, bahwasanya hasilnya memang masih diperlukan rehabilitasi. Rekomendasinya masih harus dilakukan rehabilitasi. Nah, adapun untuk hasil audit dari Bahar Kampolri sendiri memang telah dinilai baik, namun dengan meninggalkan catatan-catatan. Nah, atas dasar tersebut kami membuat perkiraan keamanan, yang mana pada akhirnya dari perkiraan keamanan yang ada, selanjutnya kami kirimkan kepada Polisian daerah, kemudian selanjutnya terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan berdasarkan perkiraan keamanan yang telah kami buat tersebut, kemudian selanjutnya akan diputuskan apakah diberikan izin untuk dilaksanakan pertandingan di Stadion Gelora B.J. Habibie, yang mana pertandingan tersebut berskala nasional, apakah dapat diberikan izin atau tidak. Nah, jawabannya per hari ini pukul lebih kurang 14 lebih 10 WITA tadi kami mendapatkan kabar bahwasanya Stadion Gelora B.J. Habibie dapat melaksanakan pertandingan dengan syarat tanpa dihadiri oleh penonton. Oleh karena itu dapat kami sampaikan pula bahwasanya besok pada tanggal 14 Januari 2022 lebih kurang pukul 15.00 WITA sudah kita lakukan persiapan untuk melaksanakan pertandingan antara PSM Makassar berhadapan dengan PSS Sleman tanpa dihadiri oleh penonton. Demikian, jadi kami menghimbau kepada seluruh supporter PSM Makassar untuk tidak memaksakan diri hadir ke stadion karena pertandingan dilaksanakan tanpa kehadiran penonton. Demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan pada kesempatan Jumat 13 Januari siang ini. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, kami persilakan. Pak, kalau ini apakah hanya berlaku untuk PSS Sleman saja atau pertandingan-pertandingan berikutnya, Pak? Ya, jadi untuk pertandingan berikutnya itu nanti akan dilakukan evaluasi kembali. Akan dilakukan evaluasi kembali dari
Mbak Ida Kapolri untuk selanjutnya nanti akan diberikan saran kepada pihak klub apakah masih tetap dilaksanakan di Parepare di Stadion Gelora B.J. Habibie atau di stadion alternatif yang lebih representatif ditinjau dari aspek keamanan dan keselamatan. Kami persilakan mungkin yang lain. Berarti masih sementara ya Pak untuk home base PSM masih sementara di HBB. Untuk sementara dapat kami sampaikan pertandingan kali ini ya untuk antara PSM Makassar melawan PSS Sleman. Ya, terjawab. Oke. Ada lagi? Mas Rud tadi. Kalau untuk pertimbangannya Pak apa saja sih tidak memenuhi ini standar keamanan di Stadion Gelora B.J. Habibie itu? Oke, mungkin saya dapat memberikan sedikit contoh. Di antaranya adalah yang pertama, Stadion Gelora B.J. Habibie belum memiliki tempat parkir yang representatif. Artinya selama ini dari 6 kali pertandingan yang telah dilaksanakan di Parepare pada putaran pertama sebelum kejadian di Kanjuruhan, jadi Stadion B.J. Habibie memanfaatkan lahan-lahan kosong di seputar stadion milik warga untuk dijadikan lokasi parkir. Nah, jadi itu salah satu pertimbangan utama. Dan yang paling krusial lagi adalah bahwasannya Stadion B.J. Habibie itu belum memiliki akses keluar masuk yang representatif juga, dalam arti apabila kita mengikuti dengan regulasi yang berlaku sesuai dengan standar yang ada di dalam FIFA, bahwasannya stadion jalur akses keluar masuk antara supporter, kemudian ofisial pertandingan dan pemain itu tidak boleh sama, karena disitulah kerawanan yang paling besar timbul, karena antara bus pemain harus keluar masuk berdampingan dengan supporter yang berjalan dengan lebar jarak hanya 6 meter dan panjangnya lebih kurang 400 meter, tentu sangat menimbulkan kerawanan yang mungkin dampaknya bisa sangat fatal. Demikian. Apakah tadi itu Pak yang dimaksud sudah masuk dari catatan penting yang ditinggalkan oleh resmi Bapak tadi ke bawah ada catatan penting yang ditinggalkan Pak? Ya, jadi catatan-catatan pentingnya yang disampaikan oleh tim audit Bahar Kampolri, salah satu diantaranya adalah 2 hal tersebut. Ya. Pak, izin, apakah harus dibenahi dulu semua jalur-jalur ini baru PSM bisa paten di sini ataukah seperti apa sebenarnya Pak? Kalau kami melihat dari segi aspek keamanan dan keselamatan, memang idealnya seperti itu. Baik. Pak, jadi nanti sudah berlaku Pak sistem parpol yang sudah berlaku Pak, polisi di zona. Jadi untuk di Parepare tentunya kita sudah menyesuaikan dengan konsep yang dituangkan di dalam Perpol nomor 10, dan kita tetap akan berjaga di luar lingkaran satu stadion. Ya, dan ini kan tidak ada penonton. Apakah personil Polri masih sama seperti kemarin jumlahnya yang pengamanan begitu? Ya. Untuk jumlah personel sendiri kami tetap mengkalkulasi, artinya kami tidak meng-underestimate situasi dan keadaan. Kami tetap memaksimalkan potensi keamanan yang ada, baik dari kami sendiri, kemudian kami tentunya juga berharap tetap melibatkan daripada personil ataupun rekan-rekan dari TNI, dan informasi yang kami terima juga dari Polda juga sudah meneruskan surat permohonan bantuan kekuatan kami kepada Kodam, dan nanti akan ditindaklanjuti. Mungkin hanya jumlahnya tidak seperti pada saat pelaksanaan pertandingan apabila dipenuhi oleh penonton. Terakhir mungkin artinya ini karena keputusan ini bersifat sementara ya, di pertandingan ke depan PSM masih bisa banyak kebijakan yang muncul begitu. Ya, itu memang tergantung, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya dari perkiraan keamanan yang telah kami buat, mungkin dari Badan Intelijen Keamanan selanjutnya akan menentukan apakah pertandingan ini kedepannya akan tetap dilaksanakan di Gelora B.J. Habibie atau di stadion alternatif yang lebih representatif. Terakhir Pak, menurut saya Ya. kan dinas PUPR sudah aplikasi stadion itu kan hasilnya
kemarin dikatakan layak. Tapi pertimbangan setelah ini kan dikatakan tidak layak. Itu bagaimana Pak? Bisa di Ini mohon maaf, Dinas PUPR atau Kementerian PUPR? PUPR. Kementerian PUPR itu menyatakan bahwasannya Stadion Gelora B.J. Habibie masih memerlukan rehabilitasi. Demikian rekomendasinya. Jadi dari 9 item penilaian, hanya 1 item saja yang dianggap memadai. Selebihnya tidak memadai dan juga belum memadai. Jadi masih memerlukan rekomendasinya yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR adalah rehabilitasi. Nah, demikian. Oke. Pauli mungkin Pak. Nanti kalau pernyataan resmi dari PSM, kebetulan kita punya media officer ada di tempat sini, mungkin bisa langsung ke saudara Sule. Ya. Pernyataan resmi supaya lebih bagus kan, karena suasana kebatinan kita ini masih sangat dalam. Ayo. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru saja kami melaksanakan rakor dengan pihak Polres Parepare. Kemudian tadi juga ada dari Polda Sulsel. Kemudian ada Panpel, ada wakil dari PSSI, PP3 dan PSS Sleman. Alhamdulillah intinya bahwa pertandingan untuk pekan ke-18 dari Liga 1 antara PSM Makassar melawan PSS Sleman alhamdulillah besok bisa digelar, namun tanpa penonton. Jadi sebelumnya mungkin saya belum bisa berbicara banyak karena hasil rakor ini akan saya sampaikan dulu ke manajemen, ke pimpinan untuk kemudian kita akan mengeluarkan statement resmi. Tapi apapun itu, yang paling pertama mau kami sampaikan dari PSM Makassar adalah kami mengapresiasi izin yang telah dikeluarkan oleh pihak kepolisian, oleh Pak Interkan Polri. Kami mengapresiasi izin itu sehingga pertandingan besok bisa digelar. Kemudian yang paling penting yang kedua yang kami sampaikan adalah karena pertandingan besok itu digelar tanpa penonton, kami menghimbau kepada supporter PSM Makassar dan supporter tim PSS Sleman untuk tidak datang ke stadion, untuk tidak datang ke Parepare. Cukup mendukung PSM Makassar atau mendukung PSS Sleman untuk supporter tim tamu mendukung dari rumah saja. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Dengan Oke. yang ditinggalkan oleh Chris dan beberapa dari kementerian juga. Nah, bagaimana sikap PSM menanggapi hal ini? Apakah akan tetap berlanjut? Maaf, mungkin untuk itu saya tidak bisa berbicara sekarang. Selanjutnya nanti kemungkinan akan kita sampaikan hal itu di kesempatan berikutnya. Yang penting agenda hari ini adalah soal pertandingan besok. Nah, itu pun nanti juga masih akan ada lagi pernyataan resmi yang akan dari klub. Terima kasih. Kak Sule, untuk home selanjutnya apakah masih berpeluang di sini atau mungkin sudah memikirkan Batakan juga Kak untuk home selanjutnya? Sekali lagi saya mohon maaf, saya belum bisa. Saya apresiasi pertanyaannya teman-teman wartawan. Saya tahu teman-teman wartawan punya banyak pertanyaan, tapi mohon maaf saya belum bisa menjawab sebelum hari ini. Hasil rakor hari ini saya laporkan dulu kepada pimpinan. Terima kasih. Tapi saya apresiasi pertanyaan dari teman-teman.